Gamers, selamat datang lagi di podcast Candy Generasi Bersinar bersama saya Muhammad Iqbal Ajair, Duta Generasi Berencana Universitas Lampung tahun 2025. Nah, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya keren banget. Kira-kira kita bakal bahas isu apa ya? Nah, isu ini pastinya sering banget dialami oleh para remaja atau bahkan remaja yang menjadi korbannya. Nah, kemajuan informasi dan teknologi memudahkan orang untuk melakukan hal negatif. Salah satunya adalah penipuan. Tapi penipuan yang bakal kita bahas ini adalah penipuan yang melibatkan sebuah perasaan, yaitu love scamming. Nah, tapi sebelum kita diskusi, kita perkenalan dulu gak sih sama narasumber kita yang keren banget. Halo Kak. Halo. Oke, boleh nih Kak, kita kenalan dulu ke teman-teman yang nonton podcast kita. Halo Generasi Bersinar, perkenalkan nama saya Desta Ardiansyah, merupakan salah satu relawan Mahfindo wilayah Lampung. Jadi Mahfindo ini memang berfokus pada isu literasi digital ya. Oke Kak Desta, artinya kalau dibalik literasi digital, artinya fokusnya ke media sosial nih Kak. Enggak hanya media sosial. Enggak hanya media sosial ya, ya. tapi segala hal-hal berkaitan dengan literasi digital literasi. kita coba ulik gitu. Oke nih Kak Desta, aku pengen tanya nih pertama-tama, menurut Kak Desta love scamming itu apa nih Kak? Dan tanda-tandanya itu seperti apa nih Kak? Oke, kalau love scamming sendiri seperti namanya udah jelas ya Bal. Jadi love scamming itu adalah penipuan cinta. Artinya benar kata Iqbal, melibatkan perasaan. Jadi memang pendekatannya bukan melalui telepon, bukan melalui link phishing segala macamnya, tapi lebih ke pendekatan secara psikologis. Jadi memang pendekatannya itu melalui chat biasanya. Dan itu biasanya menggunakan identitas palsu. Identitas palsu. Ciri-cirinya adalah biasanya kalau love scamming itu pendekatannya tuh lebih cepat. Kadang kalau kenalan tiba-tiba langsung aja pacaran gitu dengan identitas palsunya tadi. Oke. Ini kalau ngomong-ngomong identitas palsu nih Kak, sebenarnya kalau dari Kak Desta, gimana sih cara-cara teman-teman remaja nih menyadari kalau diri dia itu sedang mengalami love scamming? Karena kan kalau cuma dengan tanda-tanda kenalan terlalu cepat, karena kan remaja nih orangnya udah terlena nih Kak, udah terlena, kasih kan, udah nggak mikirin itu. Tapi ada nggak sih gimana caranya dia bisa menyadari deh gitu? Sebenarnya kan love scamming ini biasanya punya tujuan ya. Tujuannya itu biasanya mencari keuntungan sendiri. Sebenarnya nggak apa-apa kita kenalan dengan teman online, meskipun kita tidak tahu identitasnya, entah dia menggunakan identitas orang lain atau bagaimana, tapi kita lihat tujuan dia menghubungi kita itu apa. Gitu. Jadi itu akan terlihat dari tujuan si pelaku ke korban itu seperti apa, cara komunikasinya gitu sih. Lebih ke arah komunikasinya itu kita lihat dulu. Arah komunikasinya. Oke, arah komunikasi. Nah, kalau kita bahas komunikasi nih dan bahas pendekatan nih, penipuan ini, kira-kira tuh kalau dari pelaku tuh apa sih Kak yang dicari dia dari korban gitu biasanya? Kalau untuk usia 20 tahun ke atas biasanya mencari keuntungan lebih ke materi. Materi, oke. Tapi kalau 20 ke bawah biasanya lebih ke pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Karena memang kadang pelaku yang menargetkan anak-anak di bawah umur itu adalah pelaku-pelaku pedofil. Pedofil, oke. Ya, dia menawarkan berbagai hal, misalkan nanti dibeliin ini, dibeliin itu, gitu kan. Biasanya ngajak ketemuan segala macam gitu. Itu juga akan mempengaruhi ke hal-hal yang negatif lah. Artinya Kak, kalau kita nih ngobrolin love scamming nih, sebenarnya love scamming ini lebih rentannya ke remaja sebagai korban atau remaja sebagai pelaku nih Kak? Sebenarnya kalau kita lihat dari perkembangan teknologi ini dan kesulitan ekonomi ya sejauh ini, apalagi kalau di luar daerah-daerah yang memang terpencil, itu biasanya anak-anak remajanya lebih nakal dibandingkan orang-orang yang ada di kota, karena mereka memanfaatkan teknologi itu untuk menipu gitu. Bahkan ini menurut pengalaman pribadi, jadi di kampung saya itu ada anak-anak sepantaran saya. Ini sebelumnya saya nggak tahu kalau ini adalah perilaku love scamming. Karena love scamming ini saya baru tahunya baru-baru ini gitu. Oh, ternyata ini penipuan love scamming namanya. Kak Desta, ada gak sih pesan khusus buat teman-teman remaja yang entah menjadi pelaku ataupun menjadi korban atau yang belum mengenal love scamming di luar sana? Boleh disampaikan nih Kak. Oke, kalau untuk pesannya ini untuk kita semua ya. Kita juga remaja yang seharusnya sekarang kita dekat dengan teknologi. Kita ini Gen Z yang memang terkenal dekat dengan teknologi. Seharusnya kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Jangan sampai kita jadi pelaku penipuan karena hal tersebut tentunya sangat merugikan orang lain.
Dan jangan juga kita jadi korban, karena kita harus lebih pintar, lebih cerdas, lebih teliti lagi, dan harus wakuncar kalau kata Bang Oke, Vito. apa tuh wakuncar? Waspadai informasi masuk, kunjungi situs center percaya, cari teman, Oke, diskusi sebelum melakukan wakuncar. tindakan. Oke. Ya, gitu. Jadi pesannya itu aja sih untuk teman-teman yang Oke, makasih banyak Kak Desta. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan podcast pada kesempatan ini. Nah, ingat teman-teman, ini adalah peran kita semua untuk mencegah, dimulai dari mewaspadai, kunjungi, dan cari. Jadi jangan sampai teman-teman menjadi generasi yang memanfaatkan kemajuan nih, tapi dimanfaatkan dengan hal-hal negatif. Betul. Gitu. Jadi teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kita obrolin pada podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.